Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Irsyad Kota Tegal, khususnya anak-anak kelas 6, hari ini kita berjumpa dengan Ustadz Zahid pada pelajaran kali ini atau pada tahun ini. Ustadz mengajar materi tarikh, maka kita akan belajar tarikh diawali dari sahabat Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sahabat Rasulullah SAW. Pada pelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama, diharapkan anak-anak setelah melihat tayangan ini, anak-anak bisa memahami siapa sih sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, setelah melihat tayangan ini, anak-anak diharapkan mampu memahami dan menyebutkan keutamaan sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan kewajiban-kewajiban seorang muslim terhadap sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, anak-anak mampu memahami apa yang dimaksud dengan khulafaur rasyidun. Baik, kita masuk ke pengertian sahabat. Apa sih sahabat itu? Sahabat adalah ada dua syaratnya. Yang pertama, orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, orang yang pernah bertemu dengan Nabi, dan yang kedua, dia beriman kepada Rasulullah sampai akhir hayatnya. Dua inilah yang menyebabkan seseorang dikatakan sahabat. Kalau dia beriman kepada Nabi tapi tidak pernah bertemu, maka tidak dikatakan sahabat. Atau dia bertemu dengan Rasul tetapi dia tidak beriman sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat Rasulullah SAW. Nah, di antara para sahabat itu terbagi menjadi dua. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang tergolong golongan muhajirin, dan ada ada sahabat yang tergolong ke dalam golongan Ansor. Muhajirin masih ingat waktu kelas 5, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang ikut hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Sedangkan golongan Ansor itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang membantu dan menolong Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dan di antara Muhajirin dan Ansor ini ada yang dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun. Siapa as-sabiqunal awwalun? Itu orang-orang yang pertama atau yang bersegera untuk menyebut seruan Rasulullah SAW. Orang yang pertama masuk Islam, orang yang pertama menyambut dakwahnya Rasulullah dinamakan as-sabiqunal awwalun. Sekarang apa keutamaan para sahabat di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW? Yang pertama, sahabat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang Allah sendiri memujinya dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridho kepada para sahabat dan para sahabat pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh gambaran yang sangat luar biasa. Tidak ada makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ridho terhadapnya. Kemudian yang kedua, sahabat juga orang yang dikatakan oleh Rasul sebagai sebaik-baik manusia. Jadi anak-anak kalau pengen lihat manusia terbaik itu kayak apa? Ya, para sahabat itulah. Karena sahabat pada hakikatnya adalah para penduduk surga yang Allah hadirkan ke permukaan bumi. Jadi kalau pengen melihat ahli-ahli surga yang berjalan di atas permukaan bumi, lihatlah para sahabat dan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan ampunan bagi para sahabat yang mengikuti peperangan Badar atau Ahlul Badar. Bagi Ahlul Badar, Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keimanan dan keutamaan atas keimanan mereka. Kemudian ada di antara para sahabat yang mengikuti bai'atul ridwan. Orang-orang yang mengikuti bai'atul ridwan inilah kemudian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan bebas dari api neraka. Jadi masih ingat pada peristiwa bai'atul ridwan, Rasulullah sampaikan orang yang ikut bai'atul ridwan dia akan terbebas dari api neraka. Maka sungguh luar biasa keutamaan para sahabat. Yang terakhir,
Ada di antara para sahabat yang Rasulullah jamin pasti masuk surga, yaitu jumlahnya ada 10. Maka di antara keutamaan inilah yang perlu kita pelajari, yang kita jadikan teladan. Jadi kalau kita pengen menteladani orang, pengen mengikuti manusia yang paling mulia siapa? Maka manusia yang paling mulia adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Maka belajar tentang sirahnya, belajar tentang kisah sahabat-sahabat Rasulullah SAW akan sangat berguna bagi kita. Kemudian, apa kewajiban kaum muslimin kepada para sahabat? Kewajiban kaum muslimin kepada para sahabat yang pertama, satu, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang dimaksud mencintai adalah senang dan bangga terhadap para sahabat, bahkan ingin menteladani, ingin hidup sebagaimana hidupnya para sahabat. Kemudian yang kedua, menghormati dan tidak mencela para sahabat. Ada sebagian golongan sesat yang senantiasa mencela para sahabat. Maka ketika ada suatu kaum atau suatu golongan yang kemudian mencela para sahabat, sudah bisa dipastikan bahwa golongan itu pasti golongan tersesat. Karena kewajiban seorang muslim adalah menghormati dan tidak boleh mencela para sahabat. Kemudian kewajiban yang ketiga, menteladani perilaku dan sikap-sikap para sahabat menjadi sebuah keutamaan yang patut kita pelajari. Sekarang Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu adalah mereka para pengganti Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin. Ingat, pemimpin kaum muslimin. Kalau pengganti Rasulullah sebagai nabi dan utusan Allah sudah tidak ada. Karena Rasul itu khatamin anbiya wal mursalin. Nabi dan Rasul penutup, tidak ada penggantinya lagi. Namun kepemimpinan kaum muslimin harus tetap berlanjut. Maka orang-orang yang menggantikan Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin sehingga kaum muslimin tetap berpegang teguh kepada syariat Islam inilah yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Di antara Khulafaur Rasyidin yang disepakati ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Maka 4 sahabat Khulafaur Rasyidin inilah yang akan menjadi tema besar pembicaraan kita pada materi tarikh, khususnya anak-anak kelas 6. Kita akan belajar Khulafaur Rasyidin ini. Insyaallah minggu depan kita akan belajar banyak tentang bagaimana keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana keteladanan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk kali ini Ustaz cukupkan. Silakan anak-anak pelajari dengan sebaik-baiknya. Sementara untuk soal nanti Ustaz akan kasih besok. Yang penting anak-anak sudah menerima materinya dulu. Nanti bisa untuk memperdalam materinya, membaca modul dan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada.